Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahatnya. Karena setelah 4 rakaat ayatnya panjang. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritual ibadah Ramadan pertama setelah sholat isya adalah sholat tarawih. Tarawih itu artinya tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarwihah. 1, 2, 3 maka disebut dengan tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahatnya. Karena setelah 4 rakaat ayatnya panjang. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Begitu dalam hadis sunnahnya. Lalu kemudian setelah 2 rakaat imam langsung berdiri. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. 3 kali tarwihah tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Sepanjang apa ayatnya? Sampai sahabat yang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegak sampai urat-urat kakinya itu hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena darahnya turun ke bawah. Karena darah turun ke bawah lama sampai seperti orang naik pesawat. Kalau lama naik pesawat 2 jam, 3 jam naik bis ke Padang atau ke Medan, maka ke Jakarta sampai bengkak kaki. Lalu kemudian setelah duduk istirahat sholat tarawih, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Lalu sholat tarawih itu banyak versi rakaatnya. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkanlah imam-imam itu disatukan. Yang sebelumnya mereka menyebar sekelompok di sini, sekelompok di sini, sekelompok di sini. Maka datang Umar bin Khattab, kata dia, alangkah baiknya kalau disatukan imam-imam ini. Lalu kemudian diangkatlah imamnya, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Tapi sahabat tidak sanggup sholat panjang seperti zaman Nabi. Maka karena tak sanggup tegak lama, kalau begitu rokaatnya saja ditambah. Maka ditambahlah rokaatnya menjadi ishruna rokaat, 20 rokaat. Itulah asal usul sholat tarawih, 20 rokaat tambah witir 3, 23 rokaat. Pada masa Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah, maka sholat tarawih menjadi 36 rokaat tambah witir 39 rakaat. Ini Ustadz bisa dapat 36 jadi 39, 20 jadi 23. Itu Ustadz dapat dari mana? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar Mesir. Yang mengeluarkan fatwanya para ulama, diantaranya Syekh Atiyah Sokar. Bisa ditulis, dicari kitabnya Fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Sokar. Lalu kemudian ada kota di Yaman, nama kota itu Son'a. Di situ orang sholat tarawih sampai 100 rakaat. Jadi tarawih itu banyak sekali versinya. Ada yang 20 dengan witir 23, ada 36 dengan witir 39, ada yang sampai 100 rakaat. Tapi kemudian
Sholat tarawih yang paling panjang yang pernah saya rasakan adalah di Maroko. Di Maroko itu malam 27 orang sholat tarawih dari habis isya sampai ke subuh, menyambung tak berhenti. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya ganti-ganti. Jadi kesimpulannya kata para ulama, sholat tarawih itu pilihannya dua saja. Pertama, kalau ayatnya panjang maka tegaknya lama. Jadi bisa saja orang sholat tarawih ayatnya misalnya 1 lembar atau 2 lembar, tegaknya lama, tapi sujudnya sedikit. Versi yang kedua, ayatnya tidak terlalu panjang tapi rukuk dan sujudnya banyak. Jadi kalau begitulah kita memahami tarawih, maka insya Allah umat Islam tidak akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan ikhtilaf, karena dipahaminya sholat tarawih bukan mengejar target, bukan sekedar kejar berapa rakaat, tapi sholat tarawih adalah bagaimana dia mengisi malam-malam Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman, karena takut kepada Allah, karena yakin, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, tak mengharapkan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Selesai pembahasan tarawih. Lalu kemudian setelah tarawih witir. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil, yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil. Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir. Ada 3 rakaat, pernah dibuat Nabi 5 rakaat, pernah juga 7 rakaat, pernah 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat witir 11 rakaat sunnah, ada orang sholat witir 9 rakaat sunnah, ada sholat witir 3 rakaat sunnah. Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 rakaat juga witir? Usolli sunnatal witri rakaatan. Pulang dia ke rumah capek lelah, lalu dia sholat witir 1 rakaat saja, maka sholat witirnya itu pun sah. Tapi yang biasa dibuat di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Maroko, sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja 3 rakaat ini bebas, bisa 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat 1 salam. Bagi yang melaksanakan 3 rakaat 1 salam, maka tak boleh dibuatnya ada tasyahud awal, supaya tak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib, berarti apa beda dia dengan sholat fardu? Makanya kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat, dibuatnya 3 rakaat 1 salam, tasyahudnya sekali di akhir saja. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapelan, mereka membuat 2 rakaat, habis itu baru 1 rakaat. Beberapa masjid tua membuat 2 rakaat, setelah itu baru 1 rakaat. Maka sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2, wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir, imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usolli sunnatas syaf'i ma'al witri raka'ataini.
Baru nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri rakaatan, salat syafa yang masih sepaket dengan witir. Setelah itu salat witir 1 rakaat, maka witirnya 3. Saya pernah ditanya orang, masa witir ada 2 rakaat Pak Ustadz? Iya, 2 rakaat lalu kemudian tambah 1. Oh, tidak bisa. Kalau salat witir itu 3 rakaat. Oke, kalau kamu mengatakan salat witir 3 rakaat, bagaimana orang melaksanakan witir 9 rakaat? Apa mungkin 9 rakaat 1 salam? Tentu dia buat 2, 2, 2, 2, 1. Lalu yang 2 itu apa namanya? Kalau ada orang sholat witir 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1, maka yang 2 itu namanya sholat syafa'. Itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti 2 witir itu. Dia tetap witir, dia sepaket dengan yang ujung nanti. Makanya namanya sholat syafa'i ma'al witri. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, nanti pulang tidur malam, bangun malam jangan witir lagi. Karena dalam hadis dikatakan la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Witir artinya ganjil. Kalau orang sudah sholat witir 3, habis itu ditambahnya lagi witir 3, 3 tambah 3 6, maka ganjilnya hilang. Maka itu berarti bukan sholat witir. Maka kalau kita witir pilihannya 2, habis tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja. Atau habis tarawih pulang, nanti malam baru sholat witir. Muncul masalah. Katanya dalam hadis Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam sholat witir. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, mana boleh lagi sholat malam Pak Ustadz? Boleh. Jadi kalau udah sholat witir habis tarawih, tidur, nanti malam bangun tinggal sholat tahajud saja. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir. Jadi pilihan kita 2. Kalau mau habis tarawih witir, nanti malam bangun tinggal tahajud. Tapi kalau habis tarawih pulang, maka nanti malam sholat tahajud, habis tahajud ditutup dengan witir. Kalau Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya jadwal ceramah di masjid, saya sholat tarawih, saya ikut sholat witir. Nanti malam saya bangun tinggal tahajud saja, saya tidak sholat witir lagi. Kalau kebetulan Ustadz 10 terakhir Ramadan sholat witir, habis sholat witir Ustadz pulang ke rumah tidur. Malamnya Ustadz ceramah di masjid yang kebetulan di situ ada i'tikaf. Ustadz diminta jadi imam sholat witir. Mau menolak tak mungkin. Jamaah minta kepada Ustadz Abdul Somad, kami minta menjadi imam witir. Maka saya tetap sholat witir. Tapi tadi katanya tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, witir yang 3 tadi bisa dibatalkan. Caranya, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir 3 tadi menjadi 4. Ini selalu saya sampaikan kepada imam-imam yang terpaksa mesti menjadi imam witir waktu i'tikaf. Jadi dia sholat sunat 1 rakaat, niatnya sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi, sehingga yang 3 tadi menjadi 4. Setelah itu dia sholat witir 3 rakaat, maka witir dia malam itu menjadi 7 rakaat. Tapi saya tidak anjurkan seluruh jamaah begitu, khusus bagi imam ustadz yang sudah sholat witir di masjid, terpaksa nanti malam witir lagi. Maka caranya sempurnakan witir 3 tadi jadi 4, nanti waktu i'tikaf jadi imam, tambah witir jadi 3 lagi, maka 4 tambah 3 sama dengan 7 rakaat witir. Tarawih sudah kita bahas, witir sudah kita bahas. Kemudian ada tasbih-tasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih.
Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Maka ketika duduk istirahat, orang Makkah itu duduk istirahatnya sambil tawaf. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tapi sebagiannya tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil menggerak-gerakkan kaki karena tegak lama berdiri. Orang Madinah tak bisa tawaf. Maka orang Madinah yang tak bisa tawaf tadi, mereka baca Quran, berzikir. Maka disitulah dalil pengambilan boleh tasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, saya membaca kitab, kata Syekh Atiyah Saqar. Apa bacaan orang waktu tawaf? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa bacaan orang ketika berzikir duduk? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau boleh bertasbih waktu tawaf di sela-sela tarawih, kalau boleh tasbih ketika menunggu istirahat imam, kenapa tak boleh bertasbih saat Bilal mengisi celah-celah sela-sela tarawih? Itulah dalil boleh bertasbih, dengan syarat bunyi tasbihnya jelas, bacaannya tersusun rapi, didengarkan ke ustadz, diketik, dikasih baris, dilaminating, dibaca oleh Bilal. Anak-anak muda kita dilatih untuk membaca ucapan-ucapan tasbih ketika di sela-sela tarawih. Kemudian Bilal memberitahu, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu supaya makmum ingat. Karena kadang setelah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat, lupa orang. Kalau dulu di kampung kita, rakaat pertama, kedua alhaqumut takasur, habis itu wal asri. Kemudian sekarang banyak imam hafal-hafal tengah, lalu kemudian lupa makmum ini rakaat keberapa. Ini apakah masih tarawih atau witir? Maka Bilal memberitahu kepada jamaah bahwa kita masih witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu jamaah, sallu salatal witri salasa raka'atin, untuk memberitahu makmum yang tak terbiasa. Misalnya ada musafir, sholat dia di masjid kita, atau ada tamu dari jamaah, datang dia kemari, dia tak tahu imam ini witirnya 3 atau 2-1. Maka dari Bilal itulah memberitahu, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Oh, 3 rakaat. Sallu salatal witri raka'ataini. Karena kalau tidak dia bertanya-tanya. Kalau orang tidak jelas niatnya di awal, maka tak sah salatnya. Innamal a'malu binniyat.